Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah, puji kali syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kukurah kali inayah mantena urang sadayana tiasa ngempel ngariung di masjid anu mudah-mudahan gerak lengkah urang sadayana ka ieu tempat teh dicatat ku Allah janten amal soleh jaga dipeureun Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktosna Kasim Kuring anu mana dina saah anu ayeuna kuwasilahna jadwal pangaosan ti pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung nu kalaresan Sim Kuring dina saah anu ayeuna kaamanahan kanggo ngisi atanapi tugas ngalebetan jadwal di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Terakhir pami telepat dina tahun Hijriah 1443 tahun kalaresan ayeuna alhamdulillah kalawan izin Allah Subhanahu wa taala Sim Kuring tiasa silaturahmi deui sareng ikhwati iman sadayana jamaah khususna pamitan ka para sepuh guru urang sadayana pimpinan cabang Persis Cimenyan, wabil khusus painten anu gaduh acara di PC Pemuda Persis Cimenyan. Oge pami telepat waktos musker cab nu kahiji painten anu di Nagreg pami telepat nu lumayan tebih harita kalaresan Sim Kuring oge paintennya anu kautus waktos harita teh kanggo muka acara musyawarah kerja cabang Cimenyan di Nagreg nya upami telepat mah. Alhamdulillah ngalangkungan jadwal di pimpinan daerah Sim Kuring tiasa
patepang deui sareng ikhwatu iman sadayana. Mudah-mudahan riungan urang kempelan urang sadayana dina saha anu ayeuna dugi urang tiasa ngempel deui jaga di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, dina saha anu ayeuna insyaallah kanggo bahasan anu bade didugikeun nyaeta urgensi harokah tajdid. Pami dibahasakeun mah pentingna urgensi teh pentingnya laras kitu. Urgensi pentingna harokah teh naon? Harokah teh gerakan. Tajdid upami tajdid teh pembaharu. Pentingna gerakan pembaharu. Ikhwan billah rahimakumullah, sakumaha ku urang sadayana parantos ka mafhum oge punten sateacana painten sim kuring mah dan urang lembur urang kampung janten bahasa teh painten ieu we naonnya Sunda gitu. Sunda gitu. Nah insyaallah karena sakedik-kedik bahasa Indonesiana tiasa kalarapkeun ngarumaoskeun da aya urang kampung mah geuningan bahasa teh nya kieu we paeten bahasa teh paeten. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang kita mafhum bahwa manusia pada masa kejahiliahan, pada masa waktu zaman jahiliyah, bagaimana keadaan orang-orang pada waktu itu. Kukituna kenapa disebut jahiliyah itu? Jahiliyah itu kan bodoh. Bodoh artinya bodoh dari agama. Walaupun secara keduniaannya mereka itu orang-orang yang pintar, cuman bodoh jauh dari agama. Maka pada waktu itu keadaan orang-orang khususnya sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam berbagai kemusyrikan, ada dalam keadaan masa jahiliyah yang disebut bodoh dari agama. Makanya disebut orang-orang jahiliyah. Ari jahiliyah kan bodoh. Pami di dunia masuk aya geuningan al-jahlu. Ari kabodohan tina al-jahlu pang jahiliyah teh hartosna bodoh gitu. Ngan dina hal ieu paiten tebih tina agama. Itulah keadaan orang-orang ketika itu, ketika sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Mereka ada dalam kemusyrikan, ada dalam keadaan menyembah kepada berhala-berhala, dan pada waktu itu apa yang kalau kita sekarang diharamkan gitu, seperti maksiat, khamr, zina dan sebagainya, dan pembunuhan, itu sudah biasa. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil membawa
agama Islam untuk apa? Untuk mengikis kebiasaan yang mereka lakukan, mengikis kejahiliahan dengan ajaran risalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih pada waktu itu beliau menyampaikan risalah ini, tugas dari Allah Subhanahu wa taala ini kurang lebih 23 tahun. Karena ketika beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi itu ketika berumur seberapa tahun? Berapa tahun? 40 ya? 40 tahun. Dan beliau wafat itu pada usia 63 tahun. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mengemban tugas, menyampaikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu selama 23 tahun. Yang mana pada mulanya keadaan orang-orang pada waktu itu, pada masa jahiliyah itu, seperti yang digambarkan tadi, ada pada yang tadinya tidak mengenal ibadah yang sebenarnya itu seperti apa. Yang pada mulanya dia tidak mengenal nabinya, yang pada mulanya mereka tidak tahu ajaran ibadah akidah yang sebenarnya. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menyampaikan risalah tersebut, maka terjadi taghayyur, perubahan dan peralihan, tahawul, sehingga mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhannya, yang tadinya tidak mengenal nabinya, yang tadinya tidak mengenal ibadah yang sebenarnya itu bagaimana. Maka dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semuanya. Katakanlah seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka ada dalam masa kejahiliahan, kebodohan yang jauh dari agama, ada dalam kemusyrikan, ada dalam maksiat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mengikis kebiasaan-kebiasaan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai pembaharu, mengalihkan, merubah dari kebiasaan mereka. Itu dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka yang tadi mengikis kejahiliahan yang dilakukan oleh mereka. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-15 Allah menjelaskan, menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu, kepada kalian, rasulan minkum, utusan di antara kalian, yatlu alaikum, yang membacakan ayatina, ayat-ayat kami, wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran. Ini sebagai dalil bahwa Allah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dalam rangka yang tadi, mengikis kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan yang tadi. Wal hikmata, dan hikmah, wa yu'allimukum malam takun ta'lam, dan mengajarkan apa-apa yang kamu tidak ketahui. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang ditugaskan kepada beliau dalam rangka yang tadi, dalam rangka mengikis yang tadinya tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal siapa atau apa ibadah yang sebenarnya, maka dengan datangnya, dengan diutusnya, sebagaimana ayat yang tadi Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ayat ke-15, dalam rangka mengikis, merubah kebiasaan mereka itu, yang tadinya mengenal Allah jadi mengenal, yang tadinya tidak mengenal nabinya jadi mengenal nabinya, yang tadinya tidak mengenal ibadah yang sebenarnya itu bagaimana, akhirnya mereka mengetahui, menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan taat dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan tentunya di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan, dalam mengikis, dalam merubah kebiasaan-kebiasaan mereka, tentu tidak lepas dari berbagai halangan dan rintangan. Baik itu halangan dan rintangannya muncul dari orang-orang yang membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan halangan dan rintangan itu muncul dari keluarganya sendiri. Karena Abu Lahab itu paman beliau. Abu Lahab itu paman Nabi. Tapi dia sangat membenci Nabi ketika Nabi
dakwah secara terang-terangan, mengutarakan, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan yang membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan paman Nabi itu, di antaranya Abu Lahab itu kan, dengan ada dalam surat yang mungkin sering kita baca. Abu Lahab itu ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat ke-28, ayat kedua terakhir dari surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah yang agama yang hak, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah yang saya bacakan tadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wakhsyawni. Maka pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa mengalahkan agama, ajaran yang mereka bawa. Sebab itu janganlah kamu merasa takut kepada mereka, wakhsyawni, tapi takutlah kepada. Di dalam perjalanannya yang penuh dengan halangan dan rintangan tadi, ancaman demi ancaman yang Rasulullah SAW terima dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang jahiliyah waktu itu, demi mewujudkan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berbagai sejarah, dalam buku-buku, dalam tafsir-tafsir, perjalanan menuju kemenangan yang mana yang Allah sampaikan tadi, untuk dimenangkannya dari agama mereka. Nah, ini Rasulullah SAW tampil sebagai harokah, gerakan pembaharu dari apa? Pembaharu dari ajaran-ajaran yang mereka waktu itu pada masa jahiliyah, yang tadinya tidak mengenal Allah, yang tadinya tidak mengenal nabinya, yang tadinya tidak mengenal ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu itu Rasulullah SAW tampil dengan membawa pembaharuan, urgensi, pentingnya gerakan tajdid, harokatut tajdid, gerakan pembaharu itu. Al-yauma akmaltu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami telah menyempurnakan
lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami telah menyempurnakan bagi kalian nikmat kaula, nikmatku. Waraditu, dan kami ridho, lakum bagi kalian Islam Madinah, Islam sebagai agama bagi kalian. Artinya dengan turunnya ayat ini, maka risalah syariat itu telah sempurna. Pada hari ini, pada waktu turunnya Quran surat Al-Maidah ayat ketiga ini wahyu terakhir. Artinya dalam berbagai tafsir diterangkan, salah satunya di dalam tafsir Fathul Qadir, bahwa sahabat Ibnu Abbas berkata mengenai ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah ini. Allah telah memberitakan kepada nabinya dan kaum mukminin bahwa ia telah menyempurnakan keimanan bagi mereka, maka mereka tidak memerlukan tambahan selamanya sampai hari akhir. Ajaran syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu telah sempurna. Maka tidak ada lagi penambahan, pengurangan dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan turunnya ayat ini, al-yauma akmaltu, kami telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan kami telah menyempurnakan nikmatku bagi kalian, dan kami ridho Islam sebagai Islam bagi kalian. Artinya setelah turunnya Quran surat Al-Maidah ayat ketiga ini, maka Quran selesai tugas amanah Rasulullah SAW dalam membawa ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahur Ibnu Abbas, karena ini sudah ajaran syariat ini sudah sempurna, maka tidak memerlukan lagi perubahan, penambahan, apalagi pengurangan dari ajaran tersebut. Bahkan salah sawios sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq dina tafsir Mafatihul Ghaibah diterangkan, Abu Bakar ketika mendengar ayat ini beliau menangis. Kenapa? Karena beliau tahu, Abu Bakar mengetahui bahwa setelah turunnya ayat ini, maka telah dekatnya kematian, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya bade naon deui? Da tugas parantos rengse, syariat atau sempurna, nikmatnya juga sudah disempurnakan.
melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika datang kematian kita itu artinya kita telah sempurna. Allah telah menyempurnakan rizki bagi kita. Allah telah menyempurnakan usia bagi kita. Maka setelah itu menandakan telah dekatnya waktu ajal kita ketika sudah sempurna. Baik dari rizkinya, dari usianya, ketika kita diberikan kesempatan waktu hidup, katakanlah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Artinya ketika sudah sampai pada waktu itu, maka telah sempurna kita. Hanya mungkin pertanyaannya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bawa? Apa yang menjadi bekal buat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampurna selama 23 tahun. Upami urang Pak nya ayeuna 23 tahun tos dugi ka mana? Apa yang menjadi bekal kita untuk akhirat kita? (23 tahun Rasul menyampaikan, mengemban tugas sehingga beliau pada tahun yang ke-11 dipanggil ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupus dina usia 63 tahun. Maka dengan turunnya ayat ini menandakan telah dekatnya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lama setelah turunnya ayat ini beliau wafat. Tugas telah selesai, tugas telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upami Quran teh mah sabaraha juz? 30 juznya. Sabaraha surat? 120, 115. Sabaraha surat? 114 siapanya? 30 juz. Tah eta sadayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semuanya. Katakanlah kalau surat jumlahnya 114 surat tadi telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Iya buktinya. Terus ayatnya 114 surat ngalangkungan mushaf Al-Quran. Paneta buktosna terus ayat. Panginten upami teh mah mung saukur 113 mana nanti akan sempurnanya. Tah gitu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan agama-agama dan ajarannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan ayat ini, Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, yang merupakan wahyu terakhir yang disampaikan, yang diturunkan kepada Rasulullah, maka tugas yang beliau emban itu sudah selesai. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah engkau takut, tapi takutlah kepadaku. Kenapa? Karena pada hari ini kami telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan nikmatku telah sempurna bagi kalian. Maka dengan sempurnanya agama Islam itu tidak memerlukan perubahan, penambahan apa
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita sampaikan lagi. Jangan sampai kita menerangkan apa yang tidak disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu sampurna agama oke. Syariat Nabi itu sampurna. Wahyu Nabi wahyu terakhir. Mukjizat itu mukjizat terakhir yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu lagi perubahan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam keterangan yang lain bahwa Umar bin Khattab juga sama, beliau ketika turunnya ayat ini beliau juga menangis karena beliau tahu, karena beliau berkata, tidaklah sempurna sesuatu itu, tidaklah sempurna sesuatu itu kecuali selanjutnya akan berkurang, artinya akan dipanggil, artinya telah dekatnya waktu itu, usia kita telah dekatnya kepada kematian kita. Tidaklah sempurna kecuali sesuatu itu, tidaklah sempurna sesuatu itu kecuali dia itu berkurang. Nah, itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah sempurna. Bagaimana beliau mengikis kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, sehingga mereka, para sahabat Rasul yang tadinya ada dalam masa kejahiliahan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi masyarakat yang terbaik sepanjang masa. Makanya suka disebut masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu masa keemasan, karena tidak akan ada lagi masa yang terbaik dibanding dengan zaman atau masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana Islam itu selanjutnya? Ketika ada dalam masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ada dalam masa keemasan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam selanjutnya? Apakah masih sama dengan apa yang dibawa, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Dalam sebuah hadis di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu goriban wa sayaudu kama bada goriban." Islam muncul dalam keadaan asing. Kenapa Islam muncul dalam keadaan asing? Karena pada waktu itu, ketika Islam muncul pada masa jahiliyah, kan dianggap lagi agama yang baru. Mereka asing dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka beranggapan pada waktu itu, wah, iya mah ajaran yang baru, ajaran yang sesat, kan begitu. Ketika Islam muncul pada waktu itu, pada masa jahiliyah waktu itu, Islam itu dianggap sebagai agama yang baru.
ketika merubah yang tadinya mereka menyembah kepada berhala-berhala, sementara ajaran yang dibawa oleh Rasul itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sementara keyakinan mereka, kebiasaan mereka kan menyembah patung, sehingga mereka menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ajaran yang baru, ajaran yang sesat. Makanya dianggap asing ketika itu. Tapi dengan perjuangan Rasulullah SAW pada masa itu berhasil merubah kebiasaan mereka yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, yang tadinya mereka tidak mengenal nabinya. Akhirnya dengan gerakan yang dengan ajaran yang beliau bawa, beliau berhasil merubah kebiasaan mereka. Nah, berhasil. Sehingga kan keberhasilan beliau itu tidak diakui oleh orang Islam saja, oleh seluruh dunia, bahwa keberhasilan beliau itu diakui oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam merubah kebiasaan mereka dari kemaksiatan, dari ajaran-ajaran yang sesat, berhasil diakui ini orang-orang yang oleh orang kafir. Sehingga dampaknya juga sampai kepada kita. Perubahan itu sampai ke seluruh dunia. Perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu hebatnya Rasulullah SAW ketika berhasil merubah peradaban seluruh dunia, dan ini diakui. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Islam sekarang? Sebagaimana yang beliau sabdakan tadi, bahwa bada'al Islam ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban, bahwa Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali lagi asing. Patuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Orang-orang yang asing itu orang-orang yang tetap dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang istiqomah dengan akidah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kan Islam teh asing ketika muncul di hadapan orang. Nah, berhasil sehingga Islam itu tidak asing. Mereka mengenal ajaran yang sebenarnya, tapi akan kembali lagi asing. Ajaran yang dimaksud agama asing itu ajaran. Nah, geningan aya nu kieu deui. Sehingga kan terjadi kelompok-kelompok. Sehingga kata Rasulullah bahwa Islam itu akan terbagi menjadi berapa kelompok, Pak? 73 kelompok. Yang masuk Islam, punten, yang akan masuk surga nanti hanya satu dari kelompok itu. Kelompok yang mana? Ma ana alaihi wa ashabihi. Orang yang akan masuk surga itu ma ana alaihi, anu nuturkeun, yang mengikuti ajaran kaula, ajaranku, wa ashabihi, dan para sahabatku. Nah, itu yang masuk surga. Ikhwati iman rahimakumullah, Islam itu akan kembali asing, sebagaimana datangnya juga asing pada waktu itu.
Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusiku an yaktiya alan nas, tidak lama lagi akan datang alan nasi kepada manusia, zamanun suatu zaman, la yabqa, yang mana la yabqa, Islam itu minal islami ilasmuhu, yang mana pada zaman itu Islam hanya sebatas namanya. Agama Islam hanya sebatas namanya saja. Ada agamanya, Islamnya ada, tapi ajaran-ajarannya mulai terkikis, mulai tidak diikuti. Nah, ini yang dimaksud Islam itu hanya tinggal namanya. Ada agamanya, ada Islamnya, tapi ajaran-ajarannya tidak diikuti, tidak diamalkan. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu, dan pada zaman itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Al-Quran hanya tinggal hiasan lemari saja. Al-Quran dengan saukur disimpan, tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak didakwahkan. Tidak tersisa pada zaman itu bahwa Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Ngan saukur hiasana we panya teu aya nu macana oge Al-Quran. Atuh ajarana oge ajaran agama Islam teh teu aya. Masajiduhum amiratun, serta pada zaman itu banyak masjid-masjid amiratun. Naon amiratehnya? Megah, megah seueur dina zaman eta teh. Masjid teh sararai, bangunanna ge marewah, tapi wahia di masjid eta teh kharabun minal huda, kosong tina pituduh, teu makmur masjidna, teu aya anu ngamakmurkeun. Maka kharabun minal huda, jauh kosong dari cahaya, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nya urang ayeuna tiasa ngamakmurkeun salah sawiosna panginten ku acara anu ieu teh. Ngamakmurkeun ku ngisi ieu masjid teh ku hal-hal yang bermanfaat, ku hal-hal yang mudah-mudahan mendatangkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teu kosong, teu lenyap tina pituduh Allah Subhanahu wa taala. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis samai min indihum, serta ulama-ulama mereka sejelek-jeleknya orang yang ada di bawah muka bumi, ada di bawah kolong langit ini. Apa yang mereka sampaikan, ulama-ulamanya, mereka membawa ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka
orang tersebut orang yang sejelek-jeleknya orang di muka bumi. Takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud, muncul fitnah muncul kembali, perbedaan. Nah itu pada zaman itu bahwa Islam itu akan kembali asing. Maksudnya yang ini tadi, mereka ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul, Al-Quran hanya sekedar tulinya saja. Masjid-masjidnya hanya tinggal bangunan-bangunan saja, tidak dimakmurkan, jauh kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang zaman seperti itu kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain di dalam riwayat Ibnu Majah, beliau menyampaikan dari yang disampaikan oleh Hudzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam, ajaran atau agama Islam yadrusu akan terkikis kembali, kama yadrusus wasfus thawbi, sebagaimana terkikisnya hiasan pada baju-baju kalian. Hiasannya acuk, hiasan acuk, monte masuk aya dina acuk tulisan naon pangetnya gambar. Tah upami raksukan mah pangetnya sabaraha minggu, sabaraha bulan sering diseuseumpan katingal sok lusuh, sok terkikis geuningannya hiasan teh warnana gitu. Kita oge ajaran Islam, kita oge agama Islam. Hatta la yudro, sehingga pada zaman itu la yudro, orang-orang tidak tahu masyamun, apa yang disebut dengan saum itu, wala sholatun, dan tidak tahu sholat itu bagaimana, wala nusukun, dan tidak tahu bahwa nusuk itu apa. Nusuk itu ibadah yang berkaitan dengan sembelihan, yang mana mungkin kita sebentar lagi insya Allah akan bertemu dengan ibadah nusuk Idul Adha. Itu ibadah nusuk teh ibadah anu berkaitan dengan mencit gitu, akikah, maksudnya Idul Adha, Idul Kurban, ibadah menyembelih hewan kurban. Nah itu namanya ibadah nusuk, ibadah yang ada kaitannya dengan menyembelih hewan kurban. Dan pada waktu itu wala sodakotun, orang-orang tidak tahu sodakoh. Wal yusra ala kitabillahi azza wa zalla, dan akan lenyap kitabullah azza, kitab Allah pada suatu malam, fi lailatin, pada suatu malam. Artinya teu aya saurang oge dina hiji waktos mah, dina hiji wengi mah anu ngaoskeun Al-Qur'an, anu maca Al-Qur'an teh dina hiji wengi mah teu aya pisan anu ngaos. Alhamdulillah matanya di urang mah masih tiasa ngaoskeun Al-Qur'an, ngaoskeun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyata Al-Qur'an teh. Wala yabqa fil ardi minhu ayatun, teu aya nu ngaos saayat oge dina Al-Qur'an teh dugi ka kitunya. Islam teh, Islam hanya sebatas namanya, Al-Qur'an hanya sebatas tulinya saja, tulisannya saja. Kenapa terjadi hal yang demikian, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan Islam itu akan seperti itu. Islam itu ajarannya, maksudnya
akan kembali asing lagi. Makanya diterangkan Muhammad bin Fudail anjeunna nguningakeun zahabul islami arba'atun, icalna, lenyapnya, hilangnya Islam itu dari 4 perkara. Kenapa bisa terjadi yang demikian? Gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya yang tadi, bahwa di zaman itu agama Islam itu hanya sekedar namanya saja. Al-Quran hanya sekedar tulisannya saja. Kenapa pada zaman itu masjid-masjid mewah tapi jauh dari pituduh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa demikian? Ini kan Rasul menggambarkan bahwa kita jangan sampai lupa dari hal-hal tersebut. Kenapa Islam itu bisa lenyap? Maksudnya asing lagi. Sebagaimana munculnya datang kepada kaum jahiliyah waktu itu. Muhammad Fudail anjeunna mengutarakan, menyampaikan ada 4 perkara. Zahabul islami min arba'atin, hilangnya Islam itu dari 4 perkara. Awwaluha, kata beliau, yang pertama, la ya'lamuna bima ya'lamun. Mereka mengamalkan mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka tidak mendakwahkan, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Orang terdaek beramal, orang gaduh ilmu, tapi orang terdaek ngamalkeun ku ilmu orang teh. Ye nu kahiji, Islam akan lenyap, akan hilang ajaran-ajarannya itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mau mengamalkan ilmu yang kita tahu. Nyarek apal kumaha ka umatna, sementara ulama-ulamana, sementara mubalik-mubalikna, sementara orang-orang yang berilmu tidak mau menyampaikan ilmuna. Nya bade teu ical kumaha, dan nu apalna ge teu daek ngadugikeun, teu daek ngamalkeun, mubalik ge teu daek ngadakwahkeun, ngamalkeun. Nya tantos bade apal kumaha atuh umat teh. Maka Islam ajaranna baris lenyap, baris hilang, akan hilang. Eta nu kahijina, bahwa Islam itu akan hilang, ajarannya maksudnya. Wasani, sarta yang kedua, ya'maluna bima la ta'lamun. Beramal ieu mah, ngamalkeun ieu mah, tapi anu diajarkeunna lain, bukan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Amal nama beramal, ibadah nama ibadah, ngamalkeun nama ngamalkeun,
tapi amalannya tidak berdasarkan ilmu. Tanpa dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Ainu tadi mah teu daek ngamalkeun ku ilmuna. Golongan anu kadua mah ngamalkeun tapi amalna sanes dumasar kana ilmu. Nya salatna mah salat gitu. Ngan saukur salat we tanpa dasar ilmu. Nya ngamalkeun eta teh kan salat teh urang teh ngamalkeun ajaran ti Allah pan salat teh ngan teu dumasar kana ilmu kumaha urang we gitu. Golongan nu kadua Islam teh bakal ical alatan naon nu kahiji mah teu daek ngamalkeun tapi ilmu aya. Golongan anu kadua mah beramal tapi amalna teu dumasar kana ilmu. Wasalisu sarata yang ketiga la yata'allamuna ma la ya'lamun. Anu katilu mah mereka tidak mempelajari apa yang mereka belum ketahui. Jadi golongan anu ieu mah maranehna teu daek mempelajari apa yang mereka tidak ketahui. Lamun teu mah teu daek nanyakeun, teu daek mempelajari, teu daek ngaos, teu aya usaha pikeun apal sakan urang apal gitu. Teu daek we mempelajari naon anu disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Acuh we, acuh teu acuh gitu. Teu daek diajar, teu daek mempelajari Al-Quran, teu daek mempelajari hadis. Golongan nu katilu Islam teh akan hilang. Ajarannya akan kembali asing. Agama Islam hanya sekedar namanya saja. Yang keempat kata beliau, kata Muhammad bin Fudail, warabi'u yamna'unan nasa minat ta'alum. Golongan yang keempat itu mereka sengaja menghalangi orang-orang yang akan belajar. Mereka menghalangi orang-orang yang ingin tahu. Mereka menghalangi orang-orang yang belajar, menghalangi orang-orang dari berbuat baik, menghalangi orang-orang dari pengajian. Contohnya, memang Rasulullah SAW dalam mengemban amanah tadi kan tidak lepas dari halangan dan rintangan tadi, baik dari orang-orang kafir, baik dari orang-orang yang mungkin itu saudaranya sendiri. Memang seperti itu. Ketika kita ingin belajar, ayawe halangan, ayawe jalma atau orang yang menghalangi kita dari belajar untuk mengetahui ilmu itu. Nah, itu 4 hal, 4 perkara yang akan menyebabkan Islam itu akan hilang, ajaran Islam itu akan hilang. Yang pertama, mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua itu, mereka beramal tanpa dasar ilmu. Yang ketiga, mereka tidak mau mempelajari
apa yang mereka tidak ketahui. Dan yang keempat, mereka menghalangi orang-orang manusia dari belajar. Nah, itulah 4 perkara yang akan melenyapkan ajaran Islam itu. Mungkin kita sebagai orang-orang yang taat beribadah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu mengamalkan apa yang kita tahu dan juga tentunya mengamalkan dengan dasar ilmunya. Dan tentunya kita senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadisnya. Dan tentunya kita jangan sampai menjadi orang yang menghalangi orang-orang yang akan belajar, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyebabkan ajaran Islam itu menjadi hilang, disebabkan 4 perkara yang tadi. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan terakhir yang disampaikan, yang akan saya sampaikan salah satu hadisnya dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW menyampaikan salah satu hadisnya, innallaha yab'asu lihadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus umat ini, kepada umat ini, ala ra'si kulli mi'atin sanatin, setiap 100 tahun sekali, man yujaddidu laha dinaha, orang-orang yang memperbaharui agama ini, yang akan menjaga kemurnian Islam itu sendiri. Tentunya kita harus tampil sebagai orang-orang yang mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sunatullah, bahwa Allah akan mengutus setiap 100 tahun sekali teh ka umat ieu teh orang-orang yang akan memurnikan lagi ajaran Islam itu sendiri kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Maka kita harus tampil sebagai gerakan pembaharu, bukan merubah agama Islam atau sampurna, tapi bakal aya zaman anu tadi orang-orang yang akan merubah dari ajaran Islam itu sendiri. Akan ada orang yang menambah, merubah dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana yang digambarkan tadi oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali teh orang-orang mayyujaddidu laha dinaha, orang-orang yang akan mengembalikan, yang akan memurnikan lagi agamanya. Mudah-mudahan kita semua tampil sebagai gerakan harakatut tajdid, gerakan pembaharu, maksudnya yang akan mengembalikan lagi ajaran Islam yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kita semuanya yang dapat mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin
sudah kita ketahui, banyak yang sudah kita ketahui bagaimana keadaan Islam itu sekarang. Banyak hal-hal perubahan, banyak hal-hal yang ditambah, banyak hal-hal yang mungkin bukan keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Maka tentunya kita sebagai ma'ana alaihi, mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah ma'ana alaihi, senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW wa ashabihi dan para sahabatnya, sehingga kita tampil sebagai orang-orang yang memurnikan lagi ajaran Islam itu kepada ajaran yang sebenar-benarnya. Wa iman rahimakumullah, itulah mungkin yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Betulnya leresna sahihna datang dari Allah dan Rasul, atau salahnya lepatnya murni ieu mah kalapatan kesalahan saya selaku manusia. Ditutup doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.